bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah luar biasa, para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini, sudah ada 2 mobil. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani. Panutan kita Habib Muhammad Rizik Syihab Syihab, mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan perjuangannya, dijaga zahir batinnya, dijaga keluarga beliau dan semua para alim ulama, mudah-mudahan selalu dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita mintakan ampun kepada imam besar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fi hadha al-maqam al-sharif nu'azzi jami'a ahli bait al-mujahidin al-shuhada. أعظم الله أجركم وأحسن الله عساكم وغفر الله لأمواتكم أجمعين وكتب الله في قلوبكم صبرا جميلا آمين يا رب العالمين. Ahibba'il kiram, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk segenap keluarga para syuhada, segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, segenap laskar, aktivis dan simpatisan Front Pembela Islam, bahkan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi, isinya adalah benar. Sekali lagi saya sampaikan, kronologis yang sudah dibuat dan sebarluaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian bahwa isi keterangan pers itu benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah luar biasa,
Para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini, sudah ada 2 mobil. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilliant, mereka berani. Mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi, sehingga para penjahat tadi tidak satu pun yang berhasil untuk mencapaikan. Bukan bagaimana sigapnya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar, sehingga ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa, pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu, dan masih ada yang 4 saudara yang di bawah 5 tahun, bahkan yang di bawah 3 tahun. Jadi benar, ya, kami sekeluarga semua sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal. Tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas. Ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah, ya awalnya keempat yang ingin saya sampaikan di sini, dengan takdir Allah, laulahu, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan perang saya yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid, ya. Mundur serangkah pun juga tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Itu saya sampaikan sekali lagi, 6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa, mereka laskar yang setia. Bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, yang viral di mana-mana, ya Pak. Bagaimana mereka tertawa, saudara senang begitu melihat saya dan keluarga semua sudah terbebas dari penjara. Begitu mereka melihat saya dan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari penjara, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai, mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah sudut, kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam masih dicantumkan orang yang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti, kami tidak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran Islam. Tidak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi, ya Pak. Tapi subhanallah, tatkala dari pagi sampai siang kami kerahkan laskar-laskar Kerawang dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di wilayah Kerawang, masuk ke setiap kantor polisi, saudara, di Kerawang, menyapu bersih itu jalan tol, saudara, setiap rest area didatangi semua dalam rangka untuk mencari para syuhada ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai, saudara. Allah buka mulut mereka. Allah buka mulut mereka, saudara. Tidak bisa mereka sembunyikan, saudara. Allah Maha Kuat, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Allah buka siang itu Kapolda Metro Jaya mengakui, ya Pak. Kalau para penyerang, para penyergap, para penyumbang, saudara, yang kami semua juga mereka bajingan penjahat, saudara, yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengaku, ya Pak.
Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu ya Allah. Subhanallah, Allah. Hanya hitungan jam, saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal bukannya kalau mereka menutup seumur hidup pun, kami tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha berkehendak. Allah buka mulut mereka, saudara. Allah buka pengakuan mereka, saudara. Sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku penjahat itu, saudara. Lupa. Suhada kita yang 6 ini, saudara. Mereka sudah melakukan tugas jihadnya menjaga kabar, menjaga ulama, dan mereka sudah mendapatkan hadiahnya dari Allah, mati sebagai syahid. Insya Allah sahadat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sengaja, namun kami meminta bantuan dari keluarga masing-masing untuk bisa mereka dimakamkan di pondok pesantren ataupun ulama saleh ini. Akan tapi salah satu daripada suhada kita atas permintaan keluarga mereka, ibundanya yang begitu cinta kepada sang anak ya Tuhan, dibawa ke rumahnya dan dikubur di rumahnya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan semua suhadanya menanti diterima. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, tapi sekali lagi bahwa DPP MPI sudah berkomitmen dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada di apa, Anda bisa lihat bagaimana ormas-ormas Islam sudah memberikan pernyataan sikap dan berbagai kalangan, di mana kita kompak semua satu kata bahwa harus membentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan semua elemen, yang melibatkan Komnas HAM, Amnesty Internasional. Bahkan kami minta juga Komnas HAM anak untuk ikut berbuat, karena di dalam kejadian itu ada yaitu 3 bayi dan masih ada lagi yaitu 4 balita ditambah 1 bayi balita dan salah seorang anak kerabat kami ya Pak. Jadi pada kejadian itu tidak kurang dari 12 wanita, 3 bayi dan 6 balita yang masih berada di bawah usia 5 tahun. Komnas HAM anak tidak boleh dibiarkan, karena pada saat kejadian itu ada bayi-bayi yang ketakutan karena mobil itu meluncur tidak wajar, tidak semestinya. Dalam goncangan mobil tersebut, bayi-bayi itu menangis, ibu-ibu itu menangis, mereka terteror, terintimidasi, mereka bukan tidak takut, ini satu teror yang luar biasa. Nah, karena itu sekali lagi, Komnas HAM perempuan, Komnas HAM anak, mereka semua harus ikut terlibat. Tidak boleh ketidakadilan, tidak boleh kedoliman semacam ini dibiarkan terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau hari ini kejadian sadis brutal seperti ini bisa menimpa saya dan keluarga, bisa menimpa 6 suhada ini ya Tuhan, maka kalau dibiarkan besok akan bisa menimpa siapa saja warga negara Indonesia di negeri ini. Maka itu saya ajak semua elemen bangsa ini, dari mulai presidennya, DPR-nya, dan seluruh institusi kenegaraan terlibat, yaitu secara bersama-sama untuk mengungkap fakta yang sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya Tuhan, malam itu saya dan keluarga keluar lewat dari jam 10 malam. Kenapa kami lewat dari 10 malam? Karena kami pikir kalau keluar jam 7 atau bakal maghrib banyak krodit macet di jalan ya Tuhan. Nah, lewat dari jam 10 supaya jalan agak senggang. Nah, kami harap sekitar jam 12 atau lewat kami sudah sampai di tujuan. Tujuan kami suatu tempat peristirahatan yang memang cocok buat kesehatan. Kami sedang membutuhkan sedikit waktu lagi untuk memulihkan yaitu tenaga kami kesehatan kami. Dan selain itu juga, saudara kami tidak pernah menyangka kalau perjalanan kami malam itu sebetulnya sudah direncanakan oleh pihak lain untuk dikirim ke medan pembantaian. Kami tidak pernah menyangka dan kami tidak pernah menduga tujuan kami hanya ke tempat peristirahatan, sehingga kalau jam 12 atau setengah 1 kami sudah sampai, kami beristirahat dan sungguh kami punya pengajian keluarga, baca Al-Quran, baca hadis, baca zikir, hanya khusus untuk keluarga kecil kami saja, untuk anak, menantu, cucu, dan untuk sister yang menemani cucu-cucu kami, itu juga untuk beberapa anggota kerabat kami. Jadi kami tidak pernah menyangka acara yang sebetulnya begitu sederhana, indah, saudara, ternyata sedang dikirim ke medan pembantaian. Dan subhanallah, akhirnya kami semua selamat. Berkat apa? Dengan takdir Allah, berkat perjuangan
ke-6 syuhada ini. Tanpa perjuangan ke-6 syuhada ini, mungkin kami saat ini tidak bertemu Anda lagi di sini. Maka itu saya sampaikan sekali lagi kepada keluarga para syuhada, Anda semuanya harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho kepada keputusan Allah, dan jangan khawatir. Keluarga Anda yang kembali kepada Allah ini mati sebagai syahid, Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya, dan Allah akan berikan kepada mereka kelak syafaat untuk menolong seluruh anggota keluarga, bisa dimasukkan ke dalam surga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita jangan menunda lagi, langsung kita laksanakan sholat jenazah saat ini. Sudah untuk 6 syuhada kita. Silakan anggota keluarga di sok pertama ini kan Ustaz Rafiq, selamat datang. Silakan Dr. Haikal Hasan, semua yang ada di sini. Silakan di sok pertama keluarga semua ya.